Para hadirin yang berbahagia, sebelumnya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan kita Jalla wa Azza yang pada saat ini masih memberikan sisa umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana acara kita pada malam hari ini semata-mata anugerah Allah, dan para malaikat pun juga, malaikat-malaikat Allah akan mengelilingi kita dan akan menaungi dengan sayapnya. Semoga pertemuan kita diberkahi, dimuliakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pengajian Kitab Kifayatul Mubtadi'in halaman 23. Di pertengahan maka, di dalam kurung maka Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadilah dalam kurung jadilah di tengah. Jadilah nyata kepada kita bahwa usaha ikhtiar itu sekali-kali tidak memberi bekas. Itu etikat kita lah. Usaha ikhtiar segancang apapun, sehebat apapun, usaha kita tidak memberi bakas. Cuma adatnya bila orang gigih berusaha banyak tak oleh kita aja. Kira-kira adatnya bilanya kuat berikhtiar, kuat berusaha, banyak hasil. Cuma pada hakikatnya usaha dan ikhtiar tidak memberi bakas. Paham ya? Jadi usaha dan ikhtiar kita tuh memang seperti bayang-bayang kayu. Di bayang-bayang kayu di tepi sungai. Kayu itu di pinggir sungai. Lalu kayu itu bahan bayang ke sungai gitu. Bahan bayang ke sungai kayu. Nah, kemudian hambayang kayu itu kada menghalangi perahu liwat. Kada menghalangi perahu liwat. Jadi nonton berapa puluh buah aja perahu liwat kada terhalang oleh hambayang. Nah, itu artinya bila kita sudah beretikat, apapun tidak memberi bakas ya. Usaha kita, ikhtiar kita selain pada Allah tidak memberi bakas. Jadi kalau di luar, artinya di luar kita boleh aja mengakui ini mobilku, ini rumahku, ini hartaku. Cuma tetap di dalam semuanya Allah ampunnya. Itu maknanya akuan kita itu bayang-bayang. Akuan kita itu bayang-bayang tanpa menghalangi perahu liwat. Kalau kita sampai mengakui bahwasanya usaha dan ikhtiar kita itu memberi bakas, memberi tahalang perahu liwat. Tahalang. Artinya kada kau menembus perahu karena tahalang oleh hambayang deh sampai taka pohon dikatakan bahwasanya obat menyembuhkan, kemudian kayak pisau melukai, itu cuma bayang-bayang dari sebuah pohon, ialah Allah. Ini sekadar pendekatan paham hanya supaya mudah lakas paham. Jadi kira jangan membabi buta kita. Jangan membabi buta merampas hak milik Allah. Orang yang syirik tuh ya mengakui semua dirinya semua. Jadi sudah artinya yakinlah kita bahwa usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Kenapa? Karena rezeki itu sudah bersusun. Rezeki itu sudah ditentukan Allah sebelum kita keluar dari rahim. Lawan rezeki itu dari bagusnya hebatnya Allah tuh lah memberi rezeki kepada seseorang ini umur 50 tahun. Kayaknya selama 50 tahun ini sekian miliar rezekinya kan. Sekian miliar untuk menghabiskan selama 50 tahun. Nah, kemudian dicicil Allah nih
Nah 50 miliar nang sekian miliar nih dicicil Allah tunggal dikitan diunjuki per hari karena juhud itu harus habis. Nah, habis karena ambil itu harus setiap hari. Artinya sudah ditakar nih, takarannya ada, ukurannya ada. Makanya habis nih taumbelan umur nih. Rezekinya habis, umurnya habis, malang nasib untungnya sudah dijalani. Jiun nih lagi. Dia dan tunggu-tunggu lagi. Habis sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena habis rezekinya sudah nang sudah secara jumlahnya banyak tuh Allah mau nunjukin nah rezeki kan 10 M misalnya atau 50 M dalam jangka 50 tahun. Lalu dicicil Allah tunggu dikitan. Ditimbai sana, sesahi. Ada nang Allah menimbai ke Pangkalan Bun, menimbai ke Palangkaraya, menimbai ke Banjar. Ini tak sesahi terus nih. Nang rezeki kita nanti timbai Allah sana dah. Allah nama dorong, Allah nama bantu. Kita cuma sekadar menggunakan kudrat hudusi aja kan, pakai kudrat hudusi. Gerak, tenaga, mata, telinga tuh kudrat hudusi yang kita pakai untuk menyesahi rezeki yang telah dihambur Allah nih. Jadi kita pasti kita petunjuk di mana andaknya. Ada di Bahaur anaknya. Ada di Pelang Pisau. Bukah kasih dulu cari. Dan kadang mutaka lain. Nangara andi kita, tetap andi kita. Dan diurang, tetap diurang. Nah itu artinya orang berusaha, orang berikhtiar, itu tergantung niat kita aja lagi. Niat kita, bila niat kita untuk menafkahi anak, menafkahi bini, berarti hukumnya fisabilillah. Ibadah terus loh. Mulai kita turun pada rumah, beribadah, berjalan di tang perjalanan beribadah sampai ke tempat tujuan ibadah. Karena niat kita kada putus. Niat kita kada pagat sampai kita balik. Nah jadi hasil jeripayah kita, nang paras keringat kita itu, misalnya ada 300.000, kemudian 100.000-nya untuk ke masjid. Misalnya lah, untuk ke masjid, 100.000-nya untuk memberi fakir miskin, 100.000-nya untuk nafkah anak wajib. Nang 100 untuk masjid fisabilillah, 100 untuk fakir miskin, 100 untuk keluarga. Ini 10 kali lipat lah, 10 kali lipat nilai nang ke keluarga nih daripada nilai ke masjid, nilai ke fakir miskin. Sama pada 100.000, cuma Allah hargai nang di kita lepas lawan anak bini kita 10 kali lipat daripada nang ke masjid. Ganjarannya, pahalanya. Kenapa? Kan ini perintah. Yang satu ini perintah untuk menafkahi anak bini, itu perintah. Allah menyuruh anfik hum, kata Tuhan Al-Quran. Nafkahi mereka. Jadi kalimatnya wajib. Karena itu wajib, perintah, lalu pahalanya lebih besar daripada sunat. Ada ke masjid kan sunat. Ke fakir miskin sunat. Nah itulah rezeki kalau kita pas dapat menuju ke sasaran, itu tergantung kitanya aja lagi. Kemana membukakannya. Cuma rezeki itu sudah ada. Dihambur Allah nih kan. Ditimbai Allah ke sana, kena hati bergerak ke sana mencari. Dayanya ketentuan kita di sana ada. Ketetapan ada. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bakas illallah, kecuali Allah. Ini pasti ngalihan ini kalau orang ada ilmunya, bersirikan terus hari-hari nggak ada ilmunya. Jadi Rasulullah menyelamatkan kita nih. Karena Nabi itu kan rahmatnya lah, Nabi rahmatnya, dibagi Nabi rahmat itu kita berada. Ini jalan benar, ini jalan salah, dipadahkan Nabi. Nah. Hanyalah yang memberi bekas itu semuanya perbuatan Allah Ta'ala dengan kudratnya. Jadi kudratnya dia, kudrat azali adalah kudrat azali, kudrat yang berdiri kepada zat yang tidak percaya selama-lamanya.
Maka inilah i'tiqad yang tidak boleh tidak mengetahuinya. Jadi harus mau kada mau harus tahu kita ini, karena bertemuan siang malam bang ini. Dan berpegang dengan dia, jangan sampai menyalahi dan terubah mulai sekarang sampai kesudahan. Jadi kita pegang, kita tanamkan etikat ini, bahwasanya seluruh usaha dan ikhtiar tidak memberi bakas. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan barang siapa menyalahi ini, i'tiqad adalah jatuh bid'ah, lagi sesat. Jadi kada ada latihan merasuk lawan hati. Waktu kita berbicara kayak ini, hati kayak apa? Hati mengumpati pembicaraan kita kah? Atau hati mengikuti Quran kah? Maka kalau kita sudah terlena lah, terbuai, kada ingat lagi, kada tahu di diri lagi, jadi timbul pelit, timbul kikir, pemalar, karena merasa memiliki. Jadi kalau kita menyalahi etikat ini adalah jatuh bid'ah, lagi sesat. Kita masuk dalam 72 golongan. Sesat daripada yang sebenarnya, seperti sekalian etikat yang 72 kaum yang sesat yang tersebut. Pada yang 72 itu pun juga masing-masing alirannya tuh mengklaim dirinya, mengakui kamilah nang Ahlussunnah wal Jamaah. Kamilah nang Ahlussunnah wal Jamaah. Ujar Jahmiyah, kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah, kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, situ bahkan Wahabi pun menuduh kita sesat kan, menuduh kita sesat, menuduh kita bid'ah. Karena mereka lah katanya nang Ahlussunnah wal Jamaah, nang salafus saleh, kaum salafiyah. Pada Ahlussunnah wal Jamaah ini artinya dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah, nang di awal abad kedua. Sedangkan pengikut Asy'ari ini hampir 2/3 isi dunia. Ada Wahabi itu segelintir aja lawannya tadudi datang. Cuma memang tujuan lain bang lah, tujuannya kada karena Allah, di sana merusak jawaban itu. Kafir, ini bid'ah, ini sesat, ini kafir. Baca Yasin bid'ah. Baca salawat bid'ah. Untung kita jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bilanya ada di Quran dalilnya, bila ada di hadis dalilnya, kemudian diikuti oleh sahabat. Selesai dah. Binyak ada dengan tiga ini, cari ka ijma ulama. Ini ada aja ulama yang mujtahid dan berjuang. Nah, antara anak lan kuitan bid'ahan. Anak hanya belajar di aliran Wahabi, pian bae sesat, pian bid'ah bae, pian kafir, kada durhaka lah jadinya. Jadi kada ada lalu terima kasihnya dana. Terima kasih lawan orang tua kita yang melahirkan, merawat. Kada berterima kasih lawan guru yang melajari alif bata tuh. Di mana kan asalnya bisa mengaji tuh. Kada langsung bisa, kada mengaji itu waktu sudah Tuhan. Waktu halus kita belajar dan kuitan guru, belajar alif, belajar ba. Itu dibid'ahkan juga perguruan dibid'ahkan, disesatakan, kuitan apalagi. Nah, jadi pendidikan durhaka lan orang tua.
Jadi menyalahi daripada Quran dan hadis. Menyalahi daripada Quran dan hadis. Sifat 20 itu semua Quran. Mulai wujud sampai mutakalimun. Dalil-dalilnya Quran semuaan. Lawan hadis. Cuman diakuinya oleh Wahabi itu lawan kita NO ini nang 7 tuh aja kudrat iradat ilmu hayat sama besar kalam nang 7 nih. Ini sama ada juga nang 7 tuh. Selain pada nang 7 tuh nak ada lagi nya. Kidam ada bakal ada. Ini mempaham ayat mutasyabihat tuh dikiranya ayat nang muhkamat, jadi salah paham. Dan perkataan ulama-ulama. Jadi kita kasih itu dulu lah, ke ulama dulu, ke guru dulu, kada kawa langsung ke hadis, kada kawa langsung ke Rasulullah, kada kawa. Pertama kita kada pernah bertemuan, ke Quran pun juga kada kawa aja kita mentafsirkan ayatnya. Satu ayat itu terjemahnya 60.000 makna seayat, 60.000 makna satu ayat itu. Kita semakna aja kada kawa manu lagi. Jadi ke ulama dulu kita, ulama nang mubarak, ulama nang bujur-bujur bersanad. Maka hendaklah pelihara dan takuti daripada menyalahi dia. Dan hendaklah ikut ulama-ulama ahlul mazhab yang muktabar. Nang muktabar tu ya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu muktabar. Nya ada apa mungkin kalimat Zahidi kan. Pintar juga, bagus juga, tapi beliau kada berumat. Maliki lawan Hanafi itu semasa itu di abad pertama. Malik itu anaknya oleh sahabat lah, Imam Malik, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu bapaknya Imam Malik, Malik bin Anas, babulik itu, Malik bin Anas, Anas bin Malik. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Itu Imam Malik. Imam kita Syafi'i baguru lawan sidin lah. Baguru lawan Imam Malik. Karena orang kayak itu peribuan guru, ada saya kemudian ada di mendengar datangi. Imam Ahmad bin Hambal baguru lawan Imam Syafi'i. Jadi mereka tuh sanu aja, salubang aja. Cuma beda pemahaman. Beda pemahaman itu wajar karena mereka sudah muktabar. Artinya muktabar itu sudah diberkati Allah, sudah diridhoi Allah. Lawan syaratnya mazhab itu harus 300.000 hafal hadis. Jadi ikut ulama-ulama ahlul mazhab yang muktabar. Yang tersebut janganlah mengikut etikat orang yang dahulu kala. Ada mazhab tauhid kita, mazhab etikat kita itu Abu Musa al-Asy'ari, Junaidi al-Baghdadi, kemudian al-Maturidi lawan Fahrur Razi, termasuk Sanusi. Itu Ahlussunnah wal Jamaah bertanda. Itu cerah hendak mengikut Abu Musa al-Asy'ari selamat, mengikut Mansur al-Maturidi selamat, mengikut Junaidi al-Baghdadi juga selamat, karena mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma langsung dari ijazah Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari. Walau bagaimana
bagusnya dan alimnya kalau menyalahi daripada Quran dan hadis dan ulama-ulama yang masyhur, wallahu a'lam. Nah, artinya bagaimana biarpun hebat guru itulah terbang di udara, maksudnya bisa jalan di banyu, tapi kalau nyakada bersumber pada Quran dan Sunnah jangan diikuti. Kita tambah himmah lama. Muhimmatun, ketahuilah olehmu, hai saudara-saudaraku, bahwasanya sayugianya lah kita di dalam sehat badan, yaitu bersamaan takut dan harap. Jadi takut dan harap itu berimbang. Di saat waktu sehat badan, kuat badan, itu imbangkan antara takut dan harap. Bahkan dibanyakin takutnya. Dibanyakin takutnya kalau sudah dalam keadaan masih sehat daripada harap. Raja dan khauf lah, takut dan harap. yakni takut akan neraka Allah dan takut tidak diterimanya segala amal kita dan takut tidak diampuninya segala dosa-dosa kita dan tidak diberinya rahmat kepada kita. Itu takutnya di situ. Takutan kalau amal kita kada diterima, takutan kalau dosa kita kada diampuni, takutan lawan siksa Allah, takutan kalau pina rahmat kada datang. Itu untuk orang sehat diperbanyaki takut. Jadi diperbanyaki takut tuh kenapa? Karena ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan kita. Cuma minimal seimbang. Jadi minimal seimbang antara harap dan takut. Kutuk-kutupan juga lah kita kalau nang karena diterima Allah sama ini masalah diterima itu kan bukan urusan kita, Bang. Tugas kita ini membaiki aja, mengikhlaskan, memperbaiki syarat-syarat dan rukunnya. Bila sudah sesuai lawan syariat, sah sudah. Artinya sahlah ibadah kita sudah. Cuma sah diterimakah belum? Jadi sah lawan diterima berbeda. Sah itu artinya selamat sudah dari peraturan, selamat dari peraturan undang-undang. Kemudian masalah diterima itu hidayah Allah. Aja orang bahaji, kalau sembahyang, kenapakah? Kita tugas kita memperbaiki sesuai dengan peraturan syarat. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan. Nah itu yang kita harap tuh lah. Kita harap mudahan diterima tuh harap tuh. Jadi sambil memperbaiki sambil mengharap. Munya kada dana tanam napa dia harap. Nah. Ada orang bapandir di warung masalah menanam singkong, menanam jawa. Bahuwalan ujian singkong menanam singkong tuh harap berabah. Ujian singkong harap tambah miring. Ujian singkong harap tambah cagat. Bakal kerasan datang lun ujian harap nang ditanam. Pandir waraha gitu. Berdatang harian dan normal ini tuh wah kerasan. Jadi mau ditanam tuh tahiring nggak ada di lantang sudah ada tanam tuh. Adanya dia harapnya nggak ada di tanam apa diharap. Ujian sikong salawat harap nangka ini, salawat harap ini, salawat harap nanta baca. Artinya biar babingkai amas, salawat tuh nggak dibaca loh, kadarat. Jadi itulah nang diharap tuh digawe udah. Itu takut tidak diterima amal, kemudian takut tidak diampuni Allah dosa kita, takut tidak diberinya rahmat, takut
terhadap siksa Allah. Tetapi janganlah, pulanglah ada anunya pulang, imbangannya lah. Tetapi janganlah putus asa. Janganlah putus asa pula daripada mengharap keampunannya dan keredoannya dan rahmatnya. Lebih ulah lagi, hendaklah selagi dalam sehat itu disertakan takut daripada artinya diperbanyak takut daripada harap. Karena orang takut itu malah menimbulkan semangat berjuang. Kalau orang harap itu menimbulkan lama semangat. Nah beda kalau kita sudah garing, uyo, kalau lagi berusaha, nanti diperbanyak harap. Nanti diperbanyak harap aja lagi, menambah kada kau lagi takut, menambah kada kawa. Ini harap ada depan lagi, dia apa? Muni ada jangan dia harap. Jadi jangan putus asa. Jadi kada boleh, haram hukumnya putus asa. Ini ayat yang paling menyenangkan menurut ulama nih. Ya ayyuhal ya ibadiyal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu. Hai hambaku yang merusak dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Itu ayat yang paling memberikan harapan. Ayat yang paling memberikan harapan, menyenangkan benar. Artinya kayak banyak ganalnya dosa kita, kesalahan kita. Satu, jangan putus asa. Jangan putus asa, rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada azabnya. Karena orang putus asa itu alamat kematian. Alamat kematian timbul kalau bersemangat lagi. Putus asa itu iblis. Iblis itu bahasanya, kalimatnya asalnya ablasa. Ablasa maknanya putus asa. Itu iblis. Disebut iblis, ablasa, orang yang putus asa. Jadi bila kita putus asa ya iblis. Jadi jangan putus asa terhadap mengharap ampunan Allah, keredoannya dan rahmatnya. Nah, lebih ulah lagi, hendaklah selagi dalam sehat itu disertakan takut daripada harap. Artinya diperbanyak takut daripada harap. Nah, adapun tatkala di dalam sakit, nah bedalah. Kalau di dalam sakit, bergerak kada kau lagi, ke kantor kada kau lagi, ke pasar kada kau lagi. Nah, di saat waktu sakit, istimewa lagi di dalam sakratul maut, apalagi sudah detik-detik terakhir lah nazaknya, maka hendaklah diberatkan harap, diperbanyak harap diampuni, harap dirahmati Allah. Diberatkan harap daripada takut, dan hendaklah pula kita sabarkan daripada sakit dan banyak-banyak istighfar yang lebih dahulu menyegerakan akan taubat daripada kesalahan-kesalahan, kepada Allah minta ampun kepadanya dan mengharap keampunannya, ridhonya dan rahmatnya. Dan kita serahkan diri kita atau roh kita kepada Allah. Lebih utama lagi semata-mata mengharap rahmatnya saja. Itu pang di saat waktu garing tuh. Perbanyak lagi, mulai garing sampai menghadap kematian. Sabigi pelarang benar itu ada, artinya ada amal sabigi pada waktu itu larangan. Nah kau berzikir, kau bertasbih pada saat waktu itu larangan harganya, karena itu pang kau diharap lagi. Nah sudah tuh kada kau dibuliki lagi, menambah kada kawa. Jadi kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju. Jadi kedua-duanya kada mau satu wadah.
pasti diambil salah satu di antara keduanya, la tajtami'an. Dan hendaklah seyogianya sunyikan hati kita daripada khawatir atau lintasan-lintasan duniawi, dan khawatir cobaan iblis, dan khawatir daripada sakaratul maut. Maka hendaklah semata-mata sabar daripada percobaan-percobaan yang demikian itu, dan baik sangkalah kepada Allah Ta'ala, serta jangan lagi kata-kata yang lain disebut selain daripada Allah, la ilaha illallah, hingga akhir kalam, serta menghadirkan pula akan maknanya. Ini kita jelaskan kena akan datang. Batasi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabi'an bainana wa bainahum bil akhir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya karamal karimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.